Hari ini kita akan review buku ini, Manajemen Strategis Masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Kali ini kita akan masuk ke segmen podcast Diari Dosen, sebuah podcast yang akan membahas segala hal tentang dunia pendidikan, khususnya dunia kampus. Seperti yang saya bilang tadi, ini adalah buku saya yang pertama sebagai seorang dosen berjudul Manajemen Strategis Masjid. Mungkin juga teman-teman sudah tahu, dosen selain mengajar punya kewajiban juga untuk melakukan program pengabdian di masyarakat, lalu mengajar itu sendiri, dan terakhir adalah membuat karya penelitian. Ini adalah buku, jurnal, dan seterusnya. Nah, buku ini itu jadi di bulan Mei tanggal 12 kemarin, sehari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Jadi bisa dikatakan ini adalah hadiah gitu ya, akhir Ramadan. Buku saya bisa jadi, dan saya sangat bahagia sekali, senang sekali. Makanya pengen review. Saya ingin review kira-kira apa saja sih sebenarnya yang ada di dalam buku ini, kenapa saya meneliti topik ini, dan seterusnya. Ini akan ingin saya share di video kali ini. Jadi buku ini itu adalah pengembangan dari tesis saya ya. Jadi ketika kuliah di UIN Sunan Ampel Surabaya, tesis saya itu mengangkat judul Manajemen Strategis Masjid. Awalnya memang di latar belakang ketertarikan saya, ada sebuah masjid di Yogyakarta yang itu dia masjid kampung gitu, masjid kampung, tapi dia menjadi masjid besar percontohan RI tahun 2016. Waktu itu saya kuliah tahun 2015, saya tertarik. Kenapa? Karena masjid itu punya indikasi menerapkan manajemen strategis, sesuatu yang menurut saya sangat unik. Kenapa? Karena biasanya Menstra itu diterapkan di dunia bisnis, kalau dulunya bahkan di dunia militer. Tapi ini ada sebuah masjid punya skenario planning 15 tahun, kan, dari tahun 2000 sampai 2015. Dari 2000 sampai 2015 dia itu punya strategic planning, kira-kira seperti itu, atau rencana strategi, dan itu diimplementasikan sampai di tahun itu, sampai sekarang, sampai hari ini. Nah, makanya saya ingin membahas tentang hal tersebut. Jadi jarang sekali ya saya jumpai ada sebuah masjid terutama itu yang di dalam pengelolaannya itu dimanage dengan sangat baik, sangat profesional, lebih-lebih menerapkan Menstra. Menstra itu apa sih? Menstra itu sederhananya begini, dia kan terdiri dari dua kata ya, manajemen dan strategi. Jadi bayangkan sebuah strategi yang dimanage gitu ya. Jadi dia tidak hanya berbicara bagaimana strategi itu kan cara untuk mencapai tujuan. Itu tidak hanya berbicara bagaimana sebuah strategi bisa mencapai tujuan tertentu misalnya di tahun itu misalnya gitu. Tapi di Menstra itu kita bicara tentang sustainability atau keberlanjutan. Bagaimana sebuah kesuksesan, pencapaian terhadap target atau tujuan itu bisa sustainable, bisa berjalan terus-menerus, bahkan sampai puluhan tahun. Nah, itu Menstra itu kira-kira seperti itu. Bagaimana sebuah strategi bisa dimanage sehingga kesuksesan bisa diperoleh dari tahun ke tahun sampai dengan jangka panjang. Ya, tentu saja di dalamnya ada respon-respon organisasi atau lembaga terhadap berbagai macam perubahan baik di internal maupun di eksternal. Sehingga kata kuncinya Menstra itu biasanya menyangkut sustainability, lalu masa depan tentu saja. Jadi bukan hanya sukses di masa kini, tapi juga sukses di masa depan. Lalu yang ketiga adalah ada keunggulan kompetitif, gitu ya. Keunggulan kompetitif yang selalu ingin diraih sebuah organisasi ketika dia merespon keadaan internal maupun eksternalnya. Nanti di dalamnya ada macam-macam, ada analisis SWOT dan seterusnya. Itu kira-kira seperti itu. Nah, saya punya sebuah harapan, mungkin ya, sebuah hipotesa gitu ya. Kalau selama ini Menstra itu diterapkan di bisnis, ya contohnya di bisnis itu mungkin paling gampang adalah di industri
handphone atau smartphone gitu ya. Dulu kan kita mengenal Nokia. Nokia itu penguasa pasar saat itu tahun 90-an dan awal 2000-an. Dia dengan operating system Symbian menguasai pasar. Lalu datang Steve Jobs gitu ya dengan Apple-nya dan Samsung dengan Android-nya. Jadi ketika Google membuat operating system Android, lalu Steve Jobs membuat operating system iOS, mereka ini datang sebagai penantang dan ada perubahan saat itu, perubahan situasi dari kompetitornya Nokia ini, Samsung dan Apple. Dia punya operating system yang disinyalir jauh lebih canggih daripada Symbian, yaitu Android dan iOS gitu ya. Nah, apa yang saat itu dilakukan oleh Nokia, dia percaya diri bisa tetap menguasai pasar dengan Symbian. Dan hari ini ya, mungkin beberapa tahun kemudian sampai dengan hari ini, kita tahu sendiri Nokia collapse ya, dia hampir bangkrut, dia nggak laku lagi Symbiannya, lalu Samsung dan iPhone itu merajai pasar gitu ya, dengan operating system Android dan iOS. Nokia sempat mencoba dengan Windows Phone tapi tetap gagal. Symbian ditinggalkan. Hari ini bahkan Nokia mungkin seperti menjilat ludah sendiri ya, dia mulai menggunakan Android walaupun sudah sangat telat. Jadi Nokia yang di atas, ini Samsung dan iPhone langsung dibalik gitu ya. Nah, ini menggambarkan betapa pentingnya mainstream, betapa pentingnya kepekaan sebuah organisasi terhadap perubahan baik di dalam maupun di luar supaya bisa terus berkelanjutan. Ketika gagal itu ya kolaps, jatuh. Jadi kesuksesannya berhenti, hancur, bahkan hampir bangkrut. Apakah nanti Samsung dan Apple bisa mengalami hal yang serupa? Bisa saja kalau mereka ya tidak menerapkan mainstream itu dengan tepat. Jadi kira-kira ilustrasinya ya. Teman-teman bayangkan kalau masjid itu menerapkan hal tersebut, menerapkan sebuah penyesuaian terhadap perubahan lingkungan internal maupun eksternal dan menemukan keunggulan kompetitifnya sehingga bisa meraih kesuksesan dakwah dari tahun ke tahun sampai dengan mungkin puluhan tahun. Betapa luar biasanya, itu yang menjadi bayangan saya. Kalau masjid bisa seperti itu kan luar biasa. Kenapa? Karena lingkungan eksternal misalnya di luar masjid itu kan juga luar biasa perubahannya. Kita tahu sendiri ya, kemaksiatan, kebatilan itu terus-menerus berkembang, ya, terus-menerus berkembang dan semakin canggih. Jadi kalau kemaksiatannya makin canggih, masjidnya nggak makin canggih kan, ya mesti akan keteteran, gitu ya. Ali bin Abi Thalib kan pernah bilang gitu ya, kebaikan yang dikelola secara tradisional atau secara asal-asalan, ya mesti akan kalah dengan kebatilan yang dikelola secara profesional, mesti kalah. Maka masjid ya sebagai lembaga dakwah itu juga harus punya ya, dalam benak saya punya kesadaran menerapkan mainstream. Nah, hari ini saya ingin mereview, tadi saya sudah jelaskan ya alasannya kenapa sih saya ingin meneliti mainstream, karena saya punya sebuah harapan ya, manajemen dakwah, khususnya lagi manajemen masjid itu bisa sustainable, kesuksesannya bisa bertahan bertahun-tahun. Nah, ada 7 bab di dalam buku ini. Saya akan review, cuman karena supaya tidak terlalu panjang, nanti saya akan bagi ke dalam 4 video lah kurang lebih. Hari ini saya ingin mereview bab 1 ya, lalu nanti saya akan review juga bab 2, 3 dan seterusnya di episode berikutnya. Di bab 1 itu saya membahas tentang nilai manajemen strategis organisasi dakwah. Judul babnya ya, teman-teman barangkali ada gambaran buku ini isinya apa saja sih, jadi isinya apa saja buku mainstream masjid ini. Nilai manajemen strategis organisasi dakwah, ada 4 hal yang saya bahas. Yang pertama adalah nilai manajemen dakwah, yang kedua adalah masjid di masa Rasul, dan yang ketiga adalah realitas masjid secara umum di masyarakat hari ini, dan bagaimana hipotesa saya dan harapan tentu saja bahwa mainstream itu bisa menjadi penjaga kelangsungan dakwah. Nah, kita bahas satu-satu ya, sekilas saja. Yang pertama nilai manajemen dakwah. Jadi dakwah ini ya sudah mulai sekarang marak kesadaran bahwa dakwah itu tidak bisa dikelola secara salah-salah. Ya, dakwah itu tidak bisa dikelola secara alamiah saja. Dia perlu di-manage, perlu diatur supaya bisa sukses. Yaitu tadi, karena situasi itu selalu berubah,
bahkan kompetitornya dakwah itu kan berarti kemaksiatan, kebatilan, itu makin profesional, makin canggih cara-cara di dalam mempengaruhi masyarakat. Itu kalau dakwah tidak di-manage, ya pasti akan kehilangan relevansinya, akan sulit bersaing dan bisa mewarnai masyarakat. Maka di bagian itu saya jelaskan betapa dakwah itu sangat penting untuk di-manage. Sekarang makanya sudah banyak kampus Islam yang sudah menjadikannya sebagai prodi atau program studi. Saya sendiri mengajar di program studi manajemen dakwah. Ini menggambarkan betapa pentingnya ya, dakwah itu untuk di-manage. Lalu yang kedua, saya menjelaskan tentang realitas masjid di masa Rasul. Kalau kita menengok ke sejarah, Rasul ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, sebelum sampai Madinah beliau sampai di Kuba, mendirikan Masjid Kuba. Ketika sampai di Madinah, yang pertama kali dibangun adalah masjid. Ya, dan Masjid Nabawi, masjid di Madinah itu, kalau kita lihat dalam sejarah ternyata tidak hanya digunakan untuk ibadah ritual, ya kan? Tidak hanya digunakan untuk sholat, tidak hanya digunakan untuk mengaji, tapi Rasul melakukan pendidikan terhadap kader-kader Islam di Madinah saat itu ya di masjid. Rasul rapat koordinasi juga di masjid. Masyarakat kalau ada persoalan-persoalan apapun datangnya ke masjid. Bahkan koordinasi untuk ini perang atau enggak itu dilakukan di masjid. Dan latihan maksudnya latihan perang itu dilakukan di halaman masjid. Intinya adalah kita bisa lihat di zaman Rasul itu masjid sedemikian sentral perannya, ya semacam pusat, ya pusat aktivitas umat Islam atau pusat peradaban Islam di masa Rasul. Nah ini yang saya potret, terus saya lihat realitas hari ini di masyarakat secara umum hari ini. Saya tidak mengatakan semuanya, tapi mayoritas masjid hari ini itu kan ternyata kalau saya lihat masih belum menerapkan apa yang dicontohkan oleh Nabi, dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana peran masjid itu di masyarakat hari ini. Kita ya tidak jarang ya melihat masjid itu misalnya setelah sholat isya malam dikunci, ditutup, sudah jadi tertutup, jadi nggak bisa diakses oleh masyarakat. Padahal masjid itu kan harusnya 24 hour gitu, dia bisa menjadi jujukan bagi musafir gitu ya, orang-orang yang mungkin dalam perjalanan itu istirahat, dia bisa istirahat di situ daripada menuju ke tempat-tempat maksiat, misalnya dia bisa istirahat di situ. Terus juga secara aktivitas hari ini kita lihat kebanyakan hanya digunakan untuk ibadah ritual, sholat, ya, untuk pengajian. Saya tidak mengatakan itu jelek ya, enggak, itu bagus, cuman harusnya enggak hanya itu. Harusnya masjid itu bisa benar-benar mewarnai masyarakat, sehingga kegiatannya bukan hanya ritual, tapi juga ada kegiatan sosial. Bagaimana bisa mewarnai kultur sebuah masyarakat di sekitarnya, bahkan mungkin membantu pemberdayaan ekonominya misalnya, ya, sehingga nilai masjid dengan nilai kampung itu bisa benar-benar sama, terwarnai gitu ya, benar-benar menjadi rahmatan lil alamin. Nah, itu yang jarang sekali. Hari ini kita sering melihat ya masjid seolah-olah hanya terbatas pada kegiatan sholat 5 waktu, itu pun berjamaahnya kalau dilihat ya hampir secara umum itu biasanya sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Sholat subuh pun biasanya sangat sepi sekali, biasanya sholat maghrib dan sholat isya. Sholat yang lain biasanya jarang. Nah ini kan menunjukkan bahwa hari ini bisa dikatakan masih belum ya, belum banyak. Mungkin ada 1-2 seperti masjid di Yogyakarta tadi yang saya contohkan, dia itu 24 hour, 24 jam buka, aktivitasnya banyak sekali, programnya bukan hanya sholat tapi bahkan sampai pemberdayaan ekonomi, memberikan kredit gitu ya, memberikan bantuan ekonomi dan seterusnya, kredit lunak tanpa bunga dan sebagainya, itu sampai seperti itu. Nah ini yang akhirnya di bagian keempat itu saya punya harapan ya, bagaimana ya Menstra itu yang awalnya dari organisasi bisnis, organisasi militer itu diadaptasikan ke dalam dunia dakwah, sehingga dakwah itu benar-benar ditata mulai hari ini sampai di masa depan, berpuluh-puluh tahun kemudian itu tetap bisa sukses. Contohnya yang saya temukan adalah di masjid di Yogyakarta tersebut. Bayangkan dia punya semacam master plan gitu ya, strategic planning selama 15 tahun, dan setelah itu dilanjutkan lagi sampai dengan hari ini. Masjid di kampung jadi masjid besar percontohan nasional, itu kan prestasi yang menurut saya luar biasa. Dan saya juga kesana melihat realitas
benar-benar kegiatannya itu memang sangat luar biasa. Nah, saya punya harapan gimana ya kalau Menstra ini tidak hanya diterapkan di masjid itu, tapi puluhan ribu masjid di Indonesia, itu termasuk juga musola, itu pengurus-pengurusnya punya kesadaran yang sama dan menerapkan Menstra di dalam pengelolaannya. Saya bayangkan betapa luar biasanya efek yang akan dihasilkan. Itulah barangkali ya bab 1 yang saya bahas di dalam buku saya ini, Manajemen Strategis Masjid. Insya Allah nanti di episode berikutnya saya akan membahas, mereview bab 2 dan bab 3, sehingga bagi teman-teman barangkali mungkin ingin gitu yang membaca atau ingin membeli buku ini, silahkan bisa langsung menghubungi saya di Instagram, ada di kolom deskripsi, atau mungkin tinggalkan komentar untuk mungkin bertanya-tanya, sehingga ya harapan saya sih buku ini bisa menjadi ladang amal jariah yang buat saya, dia bisa dibaca oleh semakin banyak orang dan berguna untuk banyak orang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Podcast Diari Dosen sign out. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.